Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihata wa quwwata fi kulli alil baitihi wali sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali menjelaskan secara ringkas beberapa titipan pertanyaan. Yang pertama, ada beberapa kawan-kawan kita yang menghadiri pengajian dari kelompok Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mengamalkan hadis yang sahih katanya. Jadi kalau tidak sahih itu masuk neraka. Ya cukup lucu aja kalau buat saya kan gitu ya. Yang ingin pertanyaan begini, buat orang-orang yang meyakini bahwa hadis itu harus sahih, kalau nggak sahih masuk neraka. Oke, ini pertanyaan sederhana dan tolong dijawab. Sejak kapan Allah mensyaratkan bahwa orang yang masuk surga adalah harus pengamal hadis sahih? Kemudian lalu apabila memang benar Allah mensyaratkan yang masuk surga harus menggunakan hadis sahih, kemudian hadis sahihnya akan menggunakan standar ijtihad imam siapa? Jadi seolah-olah masuk surga ini ditentukan oleh ijtihadnya para ulama, bukanlah rahmat Allah. Nah ini cukup menarik. Padahal dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhulunal jannata bi amali illa bi rahmatih. Tidak akan bisa masuk surga dengan amal-amalan yang kita miliki barang tentu, kecuali dengan rahmat Allah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau bersabda la yadkhulunal jannata bi amali illa bi sahih illa bi hadis sahih, bahwa tidak dapat masuk surga dengan amal-amalan kecuali dengan menggunakan hadis yang sahih. Enggak pernah, karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mensyaratkan hadis ini sahih atau tidak sahih. Oleh karena itu tidak ada satu keterangan pun yang mengatakan bahwa orang masuk surga itu harus berlandaskan hadis sahih, dan orang yang masuk neraka itu orang-orang yang tidak menggunakan hadis sahih. Itu bohong. Kemudian masalah kedua, banyak juga orang-orang yang masih tertipu kaum muslimin ini tentang masalah tahlilan yang katanya berasal dari agama Hindu dan Buddha karena ada hitungan 1, 3, 7, 40 dan seterusnya. Insya Allah kedepannya nanti kita akan buka dalil-dalilnya. Cuman sementara saya akan jelaskan sajalah ringkas. Yang pertama, untuk orang-orang dari kaum Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa tahlilan itu adalah diambil berdasarkan amaliyah atau ritual ibadah dari orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha. Padahal banyak keterangan yang kita dapat itu ya sudah diamalkan oleh sebagian para sahabat, radhiyallahu anhum, oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini semua mereka mendapatkan keterangan, fadilah, manfaat tentang mendoakan orang yang telah meninggal dunia pada hari pertama, 3, 7, seterusnya itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita pun ingin tanya kepada mereka, sebetulnya mereka harus bertanggung jawab. Apakah para sahabat, tabi'in yang mengamalkan sekarang yang kita kenal dengan tahlilan atau doa arwah hari pertama, 3, 7, dan seterusnya ini, apakah mereka mendapatkan sanad keilmuan dari orang-orang Hindu dan Buddha? Kalau memang betul mereka mendapatkan ilmu ini dari orang Hindu dan Buddha, tolong Anda sebutkan sanadnya. Itu. Terus apakah ketika sekarang para sahabat, tabi'in bisa Anda yakinkan mereka mendapatkan keterangan ini atau mengcopy paste ritual ibadah ini dari Hindu dan Buddha? Apakah artinya Nabi Muhammad juga mendapatkan ilmu dari orang Hindu dan Buddha? Begitu maksudnya? Nah, ini kan pertanyaan yang konyol sebetulnya ya. Jadi sebetulnya cukup melelahkan ya kita memberikan dalil-dalil yang logis sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dengan penjelasan para ulama-ulama salaf kita tentang yang kita amalkan sekarang. Hanya yang kita sesalkan bahwa orang-orang Salafi Wahabi ini dalam dirinya memiliki perasaan kalau orang lain itu harus sama dalilnya dengan kita. Nah ini kan dari mana dalilnya? Ketika seseorang mengeluarkan sebuah persyaratan
bahwa kami hanya akan mengamalkan dalil-dalil ketika orang lain sama dalil yang kita. Lalu apa bedanya dengan ucapan iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari kalian? Apa orang Salafi Wahabi ini iblis? Bukan. Mereka adalah manusia. Hanya jangan lupa bahwa iblis ini banyak memiliki pengikut. Nah, itu yang harus kita catat. Kemudian kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah boleh kita menghadiahi orang-orang yang telah meninggal dunia dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan zikir? Insya Allah mereka jawab boleh. Kemudian kita tanya pada mereka, apakah boleh kita menghadiahi orang-orang yang telah meninggal dunia dengan tahlilan? Mereka jawab, hal itu adalah bid'ah tahrim. Kan aneh. Padahal tahlilan itu ya membaca Al-Quran juga, membaca zikir dan dihadiahkan. Jadi hanya dengan karena ada kalimat tahlilan, mereka begitu anti. Pada esensinya adalah mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi ya, penjelasan-penjelasan yang membuat kacau sebagian kaum muslim yang sedang belajar, yang pengen belajar agama insan ini. Kalau waktu saya di pondok dulu, jadi kalau ada orang-orang yang ngaco ngomongin di sini, yang seperti itu disebutnya itu Ustadz Blekok sebetulnya. Jadi kita boleh-boleh saja lah ya, ini dasar Ustadz Blekok ya, boleh. Biar lebih santai gitu. Kemudian dalam rame-rame ini juga, dalam beberapa minggu ini ternyata banyak orang-orang Salafi Wahabi yang mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina. Bahkan tidak segan-segan mereka menyuruh warga pemukim Palestina untuk keluar dari rumahnya, pindah gitu, hijrah. Ini kita perlu antisipasi, karena saya meyakini secara pasti 100% bahwa para penceramah Salafi Wahabi yang mendukung penjajahan Israel, yang mendukung kebijakan kerajaan Saudi terhadap Israel, dan tidak mau mendukung perjuangan Palestina, apalagi dengan mengatakan Hamas teroris dan sebagainya, mereka adalah termasuk kelompok Zionis internasional. Sehingga muncullah baru-baru ini di Indonesia dengan nama Zionis Sawo Matang. Jadi oleh karena itu kita pun perlu berhati-hati dan mengawasi. Bahkan sebetulnya pemerintah harus turun tangan, karena kelompok ini sudah jelas siapa backing mereka di belakang. Jadi tidak boleh berdiam diri. Ketika kita sekarang bangsa ini berkomitmen untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina, kemudian ada mubalik para ustadz yang justru mengingkari kesetiaan bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan Palestina. Jadi kedepannya saya berharap bahwa pemerintah mampu menindak tegas para mubalik yang justru mendukung penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina. Kemudian yang terakhir, dengan adanya peperangan kemarin antara Palestina dengan Israel, alhamdulillah Allah memenangkan kembali. Tapi jangan berpikir bahwa ini akan usai sampai sini, tidak, ini akan terus berlanjut. Muncullah gerakan-gerakan yang saya sebut dengan mujasimah. Mujahid donasi itu mah. Jadi ini gerakan-gerakan orang cari duit. Ya, mujasimah itu mujahid donasi itu mah. Jadi ketika bangsa Palestina sedang sibuk berperang, rakyatnya sekarang begitu menderita, di Indonesia banyak orang sekarang yang sibuk mencari sumbangan dan sebagainya, dan ternyata tidak sampai kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, sesuai dengan pengakuan duta besar bahwa tidak ada 1 rupiah pun katanya yang sampai kepada rakyat kami. Jadi sebetulnya uang-uang donasi yang muncul ini di medsos di mana-mana ini dipakai buat apa gitu. Dan kedepannya pemerintah juga harusnya cepat tanggap. Harusnya ketika muncul kedepannya ini nanti peperangan lagi warga muslim, apakah Suriah, Yaman, kemudian Palestina, harusnya sudah disiapkan sebuah rekening khusus untuk sumbangan saudara-saudara kita yang berada di sana, agar uang-uang ini tidak nyampai kepada ISIS, teroris dan sebagainya. Mudah-mudahan mukadimah yang singkat ini ya memberikan taman energi perjuangan pada kita semua, wabil khusus pada warga muslim Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sampai saat ini terus kompak, dan kita harus terus berhati-hati karena sampai saat ini gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan ketahanan, kemapanan ideologi Pancasila terus bermunculan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia dengan doa-doa orang soleh, dengan berkahnya para wali, dan juga insya Allah kedepannya kita akan
kajian secara khusus. Jadi ngaji weng kayak mah gitu. Kita ngaji, kita akan bahas dalil-dalilnya apa yang disampaikan oleh para mubalik dari Salafi Wahabi yang selama ini banyak menipu umat manusia, wabil khusus yang menipu umat kaum muslimin di Indonesia. Kita akan bongkar semuanya satu persatu. Wal muwafiq ilmu thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.